Robi Alawiyah sendiri melalui makam kaininya itu menyatakan jelas videonya ada dan pernah saya unggah berkali-kali, di mana dia mengatakan bahwasanya ya catatan silsilah nasab Ba'alawi itu hanya sampai kepada Abdul Malik saja, ke bawahnya tidak ada. Nah, lalu siapa yang menyambungkan nasabnya Wali Songo kepada Abdul Malik ini? Ini hanya kemungkinan perkiraan para sejarawan. Coba lari ke poin asalnya saja. Siapa yang pertama kali menisbatkan silsilah nasabnya Wali Songo itu kepada Abdul Malik bin Abi Thalib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para saudara-saudaraku, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baru-baru ini saya melihat kritikan ulang atau kritikan balik dari Kang Zaini tentang video saya kemarin, di mana saya itu mengkritik beliau, yang mana saya awali memang mungkin ya saya itu melakukan satu kesalahan, namun maksud saya bukan kesalahan itu yang selalu Anda gaung-gaungkan. Artinya begini, ketika saya membuat konten tentang Ki Idrus Romli yang menyatakan bahwasanya nasabnya Wali Songo itu satu jalur dengan klan Ba'alawi, kemudian konten video itu Anda kritik. Jadi ketika Anda mengkritik, saya mengatakan, ya mungkin saya salah, karena menyatakan bahwasannya yang menjelaskan tentang silsilah nasabnya Wali Songo di dalam kitab Syamsul Zahirah itu adalah muallifnya, bukan muhakkiknya. Ternyata menurut Anda, dan setelah saya telaah lagi, memang betul itu kalimat dari muhakkiknya, bukan muallifnya. Kemudian saya katakan, berarti ada interpolasi di situ. Ya, kemudian Anda bantah, loh itu bukan interpolasi, itu syarah. Ya, kalau Anda katakan itu syarah, ya memang semua kita pasti ada syarahnya, dan tidak semua syarah dengan interpolasi itu berbeda. Saya paham itu, tapi begini. Kita kembali kepada inti permasalahan saja. Inti permasalahannya adalah dari mana Kiai Idrus Romli itu bisa dengan yakinnya mengatakan bahwasannya nasabnya Wali Songo itu satu jalur dengan klan Ba'alawi, kalau bukan merujuk kepada kitab Syamsul Zahirah, Khidmatul Ashirah, dan Syariful Aulia. Karena sejauh yang saya ketahui, selama saya ikut meneliti tentang silsilah nasabnya Wali Songo, itu rata-rata kitab-kitab yang menyatakan Wali Songo itu satu jalur dengan klan Ba'alawi itu, ya 3 kitab itu. Syamsul Zahirah, Khidmatul Ashirah, dan Syariful Aulia. Yang semuanya itu ditulis oleh klan Ba'alawi. Nah, adapun manuskrip-manuskrip itu tidak ada yang mengatakan Wali Songo itu
nasabnya itu bersambung dengan klan Ba'lawi atau dari Yaman atau keturunan Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih. Tidak ada. Bahkan ada kitab namanya Ahlal Musamarah. Itu ditulis oleh Syekh Abu Fadl Senori Tuban, di mana di dalamnya itu menceritakan tentang perjuangan Wali Songo, dan diawali dengan menyebutkan bahwasanya nasabnya Wali Songo itu umudun nasabnya ini. Dan itu masih kilwal qol. Nah, di kitab itu saja tidak ada kalimat yang mengindikasikan bahwasanya silsilah nasabnya Wali Songo itu satu jalur dengan klan Ba'lawi, yaitu dari Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih. Gitu loh. Nah, pokok permasalahannya di situ. Jadi yang perlu Anda jawab, kan Zaini, ya, kalau mau kembali ke pokok permasalahan, karena Anda itu kan mengkritik saya ketika saya mengkritik Idrus Romli yang menyatakan bahwasannya Wali Songo itu satu jalur dengan klan Ba'lawi. Dari mana sumbernya Idrus Romli kalau bukan dari 3 kitab itu? Kalau misalkan Idrus Romli tidak membaca 3 kitab itu atau tidak bersumber dari 3 kitab itu, maka Idrus Romli ini berarti simaan dari penjelasan para habaib. Kan begitu. Nah, karena sejauh yang saya ketahui, ya, bahwasanya yang pertama kali menggembar-gemborkan bahwasanya Wali Songo itu adalah bermarga Azmat Khan, itu kan klan Ba'lawi sendiri. Kan tidak ada sejauh ini para kiai itu yang menyatakan bahwasanya Wali Songo itu klan Ba'lawi. Sebelum Muhammad Dia Sahab dan teman-temannya dan juga kolega-koleganya di dalam Maktab Daimi itu yang menceritakan kepada para kiai bahwasanya Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Ali bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Ali Al-Faqih, kan begitu. Nah, kemudian kembali kepada masalah tadi, ya, Van den Bosch itu mendapatkan, saya jelaskan, Van den Bosch itu, ya, ketika datang ke Indonesia melakukan penelitian, ya, itu dia bertanya kepada sekumpulan orang-orang Arab yang ada di Batavia, gitu loh, tentang keluarga Azmat Khan, gitu. Nah, artinya salah seorang di antara yang menceritakan tentang leluhur Wali Songo ya, bukan Wali Songonya, leluhur Wali Songo, itu salah satunya yang menceritakan adalah Van den Bosch, karena dia mengatakan jelas di situ Abdul Malik yang kemudian dikenal dengan Azmat Khan yang keturunannya banyak di India, bahkan ada yang berhijrah sampai ke pulau-pulau di daerah timur yang jauh, itu pulau-pulau Nusantara, mungkin begitu maksudnya. Nah, selain Van den Bosch, ternyata Muhammad Dia Sahab juga menemukan catatan itu di Robitotul Alawiyah yang berdomisili di Jakarta dan cabang-cabangnya ada di Surabaya, di Pekalongan, dan di Palembang. Selain itu, dia juga melihat di Mekah Mukarramah dan Madinah juga ada 15 jilid kitabnya yang menceritakan tentang itu. Nah, kemudian dia juga menyatakan bahwasanya menemukan manuskrip catatan kuno, ya, fi asril qadim, ya, naskah kuno yang diterjemahkan dari bahasa Melayu yang menyatakan bahwasanya Raja-Raja Palembang itu adalah keturunan Alwi bin Abdul Malik Azmat Khan, gitu. Nah, kemudian saya kan katakan bahwasanya menurut Kiai Imad, ya, menurut Kiai Imad, memang ada manuskrip yang dikatakan tua yang menyatakan bahwasannya Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Alwi bin Abdul Malik, ya, ketika diteliti, ketika diuji secara filologi, ya kan, bersama dengan Dr. Manasen Ali, nah, itu
baru ketahuan bahwasanya kertasnya bukan beluang, tapi kertas manila, yang mengindikasikan kertas itu adalah catatan baru, bukan catatan lama. Seperti yang disebutkan tadi, 1161, gitu loh. Nah, kira-kira demikian, Kang Zaini, maksud saya, gitu loh. Nah, adapun kesalahan-kesalahan itu hal yang wajar menurut saya, karena kita ini kan manusia, kita ini sama-sama belajar untuk meneliti, gitu loh. Dan ketika saya menyatakan tentang Kiai Imad, Dr. Manasem Ali, ya, Anda mengatakan, siapa sih Kiai Imad itu nggak penting. Nah, itu saya rasa tidak pantas Anda mengatakan seperti itu. Gitu loh. Ketika Anda mengomentari orang, Anda kan posisinya ini sedang mengomentari tesisnya Kiai Imad. Atau kalau mau tidak dikatakan tesis, Anda sedang mengomentari ya kajian atau penelitian ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian Anda mengatakan, siapa Imad itu nggak penting loh. Kalau nggak penting, kenapa Anda bahas? Kan itu logikanya loh. Gitu loh. Dan yang kedua, kalau Anda mengatakan siapa Kiai Imad, bagaimana Anda meneliti ya kajian orang lain, Anda meneliti tesis orang lain, Anda meneliti penelitian orang lain, tapi Anda tidak tahu biografi orang itu seperti apa, latar belakangnya bagaimana. Nah, kalau Anda bersandar kepada Kiai Said ketika dia mengatakan siapa Imad itu nggak penting, ya silahkan tanya Kiai Said, apakah benar Kiai Said menyepelekan Kiai Imad? Dan dalam momen apa dia mengatakan seperti itu? Jadi jangan digeneralisir gitu loh. Dan Anda harus ingat bahwasanya Kiai Said juga mengatakan bahwasanya ya menurut Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang dari Banten itu nasabnya Ba'alawi ini putus. Jangan ditanggapi dengan emosi, tapi ayo ditanggapi secara ilmiah, kan begitu kata Kiai Said gitu loh. Jadi Anda jangan menggiring opini umat bahwasanya Kiai Said itu menyepelekan Kiai Imad, tidak benar seperti itu gitu loh. Ya mohon maaf ini gitu loh. Jadi kalau memang Anda ingin mengkritik saya, coba lari ke poin asalnya saja. Siapa yang pertama kali menisbahkan silsilah nasabnya Wali Songo itu kepada Abdul Malik bin Ali Al-Fatih? Siapa coba? Itu pertanyaan saya kepada Anda. Kalau Anda mempertanyakan saya karena saya mengkritik Idrus Romli, karena dia mengatakan Wali Songo itu bersambung kepada silsilah nasabnya Ba'alawi. Sementara Robitoh Alawiyah sendiri melalui Maktab Da'iniyah itu menyatakan jelas, videonya ada dan pernah saya unggah berkali-kali, di mana dia mengatakan bahwasanya ya catatan silsilah nasab Ba'alawi itu hanya sampai kepada Abdul Malik saja, ke bawahnya tidak ada. Nah, lalu siapa yang menyambungkan nasabnya Wali Songo kepada Abdul Malik ini? Ini hanya kemungkinan perkiraan para sejarawan. Nah, itu artinya Robito Alawiyah sendiri itu tidak mengisbat ketersambungan nasabnya Wali Songo kepada Abdul Malik. Akan tetapi Maktab Da'iniyah tidak mengisbat, oknum habaibnya bukan 1-2 orang, bahkan terstruktur dan masif mengatakan Wali Songo itu dari Yaman. Bahkan di Yaman sendiri digembar-gemborkan Wali Songo dari Yaman. Nah, itu yang perlu Anda jawab. Kira-kira demikian ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.